Pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, pada pagi yang cerah yang Kau berikan kami panjang umur, sehat, dan kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, lembutkan hati kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Allah 1 Tesalonika pasal 2. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayat 20. Saya bagi dengan dua bagian, ayat 13 sampai ayat 16, ayat 17 sampai ayat 20 besok. Kita akan membaca ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Ayat 16 maksud kami. Ayat 13 sampai ayat 16, ayat 17 sampai ayat 20 besok. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayat 16. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putus mengucap syukur juga pada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah, Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah menganiaya kami apa yang berkenankan Allah. Tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Ayat 16. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikian mereka terus menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Puji Tuhan. Suatu mutiara yang indah yang kita dapat petik pagi ini. Dikatakan pada ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putus mengucap syukur juga pada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh demikian firman Allah yang bekerja juga dalam kamu yang percaya. Paulus sebagai hamba Allah mengucap syukur bagaimana jemaat Tesalonika ketika mendengar firman Allah, bukan perkataan Paulus atau keinginan Paulus atau emosi Paulus, tetapi dikatakan sebagai firman Allah, bahkan perkataan Allah. Paulus hanya alatnya Allah, Paulus hanya corongnya Allah, Paulus hanya budaknya Allah, harus hanya penyambung lidah Allah. Dan jemaat Tesalonika menerima apa yang keluar dari mulut Paulus itu bagaikan perkataan firman Allah. Maka dia sebagai hamba Allah, dia bersyukur. Dia bersyukur karena dia tahu dia bukan karena kepintarannya, tapi Roh Kudus yang membimbingnya, Roh Kudus yang menulisnya, Roh Kudus yang berkata melalui mulut Paulus. Demikian pagi ini ketika kita mendengar firman Allah, bukan kata-kata saya, tapi firman Allah yang didengungkan, bagian perkataan Allah yang mengingatkan kita, mencelikan, membimbing kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, kehendak firman Allah, bukan kehendak daging kita. Sebagaimana firman Allah berkata dalam Roma 8 ayat 14, anak Allah hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan pimpinan daging. Sehingga hari lepas hari
Kita pekakan suara Roh Kudus, suara Roh Kudus, bahkan suara Allah mengingatkan kita supaya kita mengikuti tapak kaki Yesus, berjalan bersama-sama dengan Yesus. Dan kita apa lakukan pikiran kita pada perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang suci, bukan perkara-perkara yang najis, apa kotor, tapi perkara yang suci. Sehingga kita hidup juga sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami dan anak, hidup dan terang firman Allah, sehingga hidup kita boleh berkenan, menjadi contoh kesaksian buat mereka yang belum mengenal Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat perkataan firman-Mu yang mengingatkan kami. Ketika kami mendengar firman Allah, sekalipun seorang hamba Allah, kami percaya itu bagian perkataan Engkau. Engkau pakai tangan mulut hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk mengingatkan, mengajar, mendidik buat kami semua. Dan hari kami diingatkan kembali supaya kami hidup dan terang firman Allah, lebih hidup kami dan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI Polri. Berikan mereka semua takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat ya Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.